Shalom saudara, selamat pagi. Saudara, kita ada di tanggal 7 Februari 2024 dan pagi hari ini pembacaan tahunan kita itu ada dari Keluaran pasal yang ke-16, pasal yang ke-17 dan 1 Petrus pasal yang pertama. Saudara, kalau kita sama-sama saudara mengikuti pembacaan Alkitab di beberapa hari ini secara khusus ketika kita masuk dalam kitab Keluaran, sebenarnya kita sedang berbicara tentang kehidupan kerohanian, ya. Bangsa Israel itu perjalanan mereka itu menggambarkan kehidupan kerohanian kita. Kita yang dulunya sebelum mengenal Tuhan, kita diperbudak oleh dosa, dan setelah kita dibasuh dengan darah Kristus, nanti malam kita akan belajar itu di ibadah tengah minggu, maka kita menjadi anak-anak Allah. Kita diselamatkan oleh anugerahnya karena pengorbanan anak domba Allah yang disembelih dan darahnya dimeteraikan bagi setiap kita. Nah saudara, kalau kita melihat setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka masuk ke dalam perjalanan, ya mereka ada di padang gurun. Nah, ada satu peristiwa yang cukup menarik dan ini menjadi perenungan yang baik buat setiap kita orang percaya. Seringkali kita ini kan gampang sekali ragu ya saudara, karena memang ya kehidupan kita ini dibangun dari satu generasi ke generasi yang seterusnya. Kita harus melihat sesuatu yang visual atau punya satu landasan yang begitu kuat yang bisa diterima oleh akal kita, baru kita mau percaya. Tapi kalau saudara renungkan perjalanan bangsa Israel, coba saudara renungkan mulai dari Keluaran pasal yang ke-11. Ketika mereka keluar, mereka itu tidak punya apa-apa saudara yang berharga. Tuhanlah yang membuat orang Mesir itu bermurah hati kepada mereka, sehingga mereka memperoleh banyak harta benda dari orang-orang Mesir, ya. Dan ketika mereka ada di padang gurun, saudara tahu apa yang terjadi di pasal yang ke-16, ya. Saudara akan membaca pada hari ini ya. Waktu mereka sampai, ya saya bacakan buat kita, Keluaran 16 ayat 1 sampai ayat 3 dikatakan begini. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir, di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Ayat 3 ini perkataan mereka ya. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Saudara, di pasal-pasal ini kita akan menemukan bagaimana bangsa Israel ini sangat mudah sekali bersungut-sungut kepada Tuhan. Dan mungkin waktu kita membaca ini, kita seperti merenungkan kehidupan kita secara pribadi. Saudara, saya ajak kita, mungkin kita sudah sering sekali membaca ini, atau kita tahu cerita ini, tapi ini sering selalu terulang dalam hidup kita. Saudara coba renungkan ya, mereka keluar dari tanah Mesir, yang tadinya hati Firaun sangat keras, tapi oleh anugerah Allah, Firaun pada akhirnya setelah mengalami tulah yang ke-10, kematian anak sulung, Firaun melepaskan mereka. Mereka dilepaskan bukan tidak membawa apa-apa. Mereka dilepaskan dengan membawa banyak harta benda yang berharga. Karena Tuhan membuat orang-orang Mesir itu bermurah hati kepada mereka. Sehingga mereka diberikan harta-harta benda untuk mereka dapat pergunakan di perjalanan dan waktu mereka beribadah kepada Tuhan. Tidak sampai di situ. Firaun mengejar mereka. Dan satu tanda yang luar biasa terjadi ketika ada laut yang terbelah. Saudara, itu bukan main-main saudara. Laut terbelah dan mereka berjalan di tanah yang kering. Ketika kereta Firaun dan para pegawai yang bersama dengan dia datang, maka laut itu tertutup. Dan mereka semua mati di sana. Saudara, bukankah itu tanda yang luar biasa? Seringkali kita melihat itu bahwa wah dahsyat ya, luar biasa ya. Tapi pada akhirnya kita melihat mereka juga bersungut-sungut. Mereka meragukan bahwa apakah Tuhan akan tolong mereka? Apakah Tuhan akan selamatkan mereka? Apakah Tuhan akan memberikan makanan kepada mereka? Yang sangat-sangat menyedihkan adalah setelah mereka mengalami mujizat yang sangat luar biasa itu, mereka berani berkata atau bisa berpikir untuk berkata bahwa lebih baik kami mati di Mesir, sekalipun kami menjadi budak, tapi kami dapat menikmati makanan-makanan yang enak.
Saudara, dosa itu adalah sebuah perbudakan dalam kehidupan manusia. Dan dosa itu membuat kita merasa nyaman di dalamnya. Memberikan kita kenikmatan sesaat, tapi sebenarnya dosa membuat kita tidak dapat menjadi apa-apa. Tidak dapat menjadi seperti yang Tuhan mau kita ada. Dia menjadikan kita serupa dan segambar dengan Dia. Bukan untuk menjadi budak, bukan untuk menjadi budak dosa. Tapi dosa itu membuat manusia itu merasa nyaman tinggal di dalamnya. Dan tidak berpikir untuk mengembangkan potensi yang ada dalam kehidupan kita. Tidak berpikir untuk kita bisa menjadi serupa dan segambar dengan Allah seperti yang Tuhan mau terjadi dalam hidup kita. Saudara, sungut-sungut yang dilakukan oleh orang Israel ini bukan hanya sekali. Di pasal yang ke-17 saudara nanti akan menemukan juga setelah Tuhan menurunkan roti dari sorga, yaitu mana untuk mereka, dengan peraturan-peraturan yang tertentu. Bahkan karena mereka orang Yahudi yang memelihara hukum Taurat, pada hari yang ke-7 Tuhan menyediakan ekstra buat mereka. Jadi apa yang mereka ambil pada hari yang ke-6 itu cukup untuk sampai hari yang ke-7. Luar biasa Tuhan, saudara. Menyediakan segala sesuatu yang mereka perlukan. Dan di pasal yang ke-17 mereka bersungut-sungut karena air. Saudara, buat saya sangat menyedihkan kalau kita menjadi orang Kristen yang sudah mengalami pertolongan Tuhan di masa yang lalu, di hari-hari yang sebelumnya. Kemudian ketika kita menghadapi satu tantangan yang baru, kita mulai bersungut-sungut, Tuhan kenapa Engkau izinkan aku melewati ini, Tuhan kenapa Engkau bawa aku melewati ini. Sepertinya kita tidak menyembah Tuhan yang sama begitu ya. Tuhan itu sepertinya berubah, Tuhan itu tidak mampu menolong kita di hal ini, hanya mampu menolong kita di hari kemarin. Saudara, biarlah kita mendapatkan satu perenungan yang baik dari apa yang sudah kita baca atau akan kita baca hari ini. Keluaran pasal yang ke-16, pasal yang ke-17. Dan kalau saudara melihat 1 Petrus pasal yang pertama, dikatakan bahwa kita ini orang-orang yang terpelihara oleh kekuatan Allah karena iman kita. Jadi ketika kita percaya dengan iman kepada Allah, ya kita terpelihara karena kita percaya kepada Allah yang hidup, Allah yang memelihara kehidupan kita. Saudara, biarlah perenungan ini menjadi berkat bagi setiap kita. Dan biarlah perenungan ini menjadi kekuatan bagi setiap kita. Pagi ini saya ingin berdoa buat setiap kita, jemaat Tuhan. Mari sama-sama kita datang pada Tuhan, kita berdoa. Bapak berdoa pagi hari ini, syukur untuk hari yang baru, syukur untuk semua hal yang sudah Tuhan lakukan buat kami. Aku berdoa pagi hari ini Tuhan bagi umat-Mu, jemaat Rock Ministry Malaysia, dimanapun berada. Apapun yang sedang menjadi pergumulan kami, aku berdoa Tuhan, mungkin ada di antara kami yang sedang berhadapan dengan perasaan yang sulit, keadaan yang berat, yang mungkin meragukan Engkau. Aku berdoa biarlah di tengah-tengah keraguan umat-Mu, kami berjumpa dengan kasih karunia. Kami diingatkan kembali bahwa Kristus tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Engkau yang sudah menolong kami di hari yang kemarin, Engkau juga akan menolong kami di hari ini. Aku berdoa Tuhan, biarlah setiap kami, anak-anak-Mu, apa yang akan kami kerjakan dengan kedua tangan kami hari ini diberkati oleh Tuhan. Apa yang kami sentuh dengan kedua tangan kami dilipat gandakan oleh Tuhan. Aku berdoa Tuhan, Engkau yang menuntun kami hari ini, Engkau yang membawa kami hari ini, supaya kami melihat kemuliaan-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, berkati setiap kepala rumah tangga, berkati setiap orang-orang yang bekerja, berkati Tuhan setiap orang yang berusaha. Hari ini kami menikmati yang baik dari Engkau, hari ini kami menikmati kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, bersyukur buat hari ini, berkat-Mu bagi setiap kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Sampai berjumpa nanti malam dalam ibadah tengah minggu. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.